Saya ada menang satu kali event di Sicilia, harus didiskualifikasi karena saya orang Indonesia. Kenapa? Karena waktu itu pemberitaan mengenai Indonesia terhadap Timur-Timur, beda ingat. Itu sangat buruk sekali. Iya, jadi kalau orang Indonesia naik di podium nomor 1, sedangkan pemberitaan di Italia mengenai Indonesia itu lagi negatif, dia nggak mau. Akhirnya saya didiskualifikasi itu karena saya orang Indonesia. Karena buat skill, orang Indonesia itu nggak kalah loh soal skill. Kalau skill nggak kalah. In every kategori. Lo mau bilang, maaf ya, mau dibilang balap motor, balap mobil, sirkuit Sentul kan dibangun untuk Formula One. Betul. Idenya seperti itu. Nah, tetapi Pak Harto waktu itu nggak mau bikin Formula One kalau kita cuma jadi kacungnya bule-bule itu. Kan harus ada pembalapnya, harus ada local hero. Nggak mau yang pesta bulenya pulang ke negara, kita bagian nyapuin sirkuit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sobat Forum, Pembeda Hidayatullah, di acara PhD 4G. Podcast hanya di sini. Kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Nah, kali ini akan kita bahas sesuatu yang sangat-sangat menarik, luar biasa menarik, yaitu tentang balapan politik atau politik balapan. Bersama saya ini ada my brother nih, the legend of pembalap di Indonesia, Ananda Mikola, luar biasa nih. Halo, thank you ya udah datang ya bro. Aduh, thank you udah diundang loh. Aduh, ngeri banget ini. Kita jadi agak deg-degan juga. Gimana, Pak? Ngomong-ngomong pembalap dulu. Iya. Dulu kayaknya cepet dia jadi racing star. Terlalu cepet. Kita ingin banget masuk ke F1, tiba-tiba nggak nyampe tuh di F1 tuh ya. Gimana ceritanya tuh? Tapi terakhir di 3000 ya, F2. 3000. Jadi sekarang F2 ya. Sekarang. F2. Jadi sama Sean Gelael gitu-gitu. Yang sekarang kan terakhir Sean di F2 juga ya. Balapan yang Sean balap itu dulu balapan terakhir saya di Eropa. Padahal masih umur 18 kan? That time ya 18. Masih itu kan sebenarnya kalau pembalap F1 itu baru mulai lah gitu ya. Iya. Gimana sih ceritanya? Apa yang susah gitu masuk ke F1 itu? Tahun dulu apa tahun sekarang? Tahun dulu. Oke. Kalau tahun sekarang kan ini kan pengalaman Anda nih ceritanya. Tahun kan? dulu. Jadi awalnya saya sama bapak saya tuh nggak pernah ngomongin balap. Wah, yang benar. Nggak pernah, sedikit pun nggak pernah. Jadi ceritanya dulu kenapa mulai balap, partner ayah Pak Tommy, kan waktu itu ada suatu mobil lah datang ke Sentul, terus Pak Tommy bilang sama ayah sama Babe, udah suruh Nanda aja yang balap, gitu. Terus saya cobain mobil itu, mobil Honda tuh waktu itu, terus bisa. Jadi tahun 93 awal saya balap tuh balap mobil dulu, nah, terus menang langsung juara nasional. Terus Babe bilang kalau mau jadi pembalap harus pembalap formula. Ya, karena yang piramidnya yang paling tinggi tuh kastanya di balap mobil itu Formula One. Betul. Itu faktanya. Ya, tapi kalau untuk menjadi Formula One harus dimulai dari go-kart. Ya. Jadi tahun 94 baru masuk go-kart, umur saya waktu itu 13-14 tahun. Agak terlambat juga sebenarnya. Agak terlambat. Alhamdulillah langsung juara nasional tuh, Bang. And then nowhere to go kan. Iya. Kebetulan terus Pak Tommy waktu itu dengan ada ini go-kart yang 400 ya? No, go-kart yang berapa cc itu? 250 ya? Berapa ya? Mungkin karena 2 tak kan, 2 stroke. Jadi mungkin 125. 125 tapi ke 2 tak. Ya, 2 tak. Yang sports beda sama yang biasa-biasa aja tuh ya. Iya. Terus tahun 94, tahun 95 kebetulan Pak Tommy datengin balapan namanya Formula Asia. Ya. So Formula Asia tuh like Formula Renault lah gitu these days. Tahun 96 saya juara Formula Asia setelah 2 tahun balap dan umurnya juara ya, terus tuh. 16 tahun. Nah, pada saat itu ya kebetulan ekonomi kita lagi bagus. Booming Indonesia ya, kan tahun 96 dolar kita cuma 2.000. And then nowhere to go. Jadi dulu sama Pak Tommy disuruh udah langsung ke Eropa aja lah balap Formula 3. Karena kita tahun 99 apa 2000 harus bikin Formula One karena waktu itu sirkuit Sentul kan dibangun untuk Formula One. Betul, idenya seperti itu. Nah, tetapi Pak Harto waktu itu nggak mau bikin Formula One kalau kita cuma jadi kacungnya bule-bule itu. Kan harus ada pembalapnya, harus ada local hero. Nggak mau yang pesta bulenya pulang ke negara, kita bagian nyapuin sirkuit. Keren juga ya. Kan? Jadi harus ada local hero. Tapi pada saat itu saya belum siap, tapi dipaksakan untuk bisa di tahun 98. Akhirnya tahun 96 kayak
F3 Itali. Oh, di Itali ya. Untuk cari super license. Jadi dulu untuk bisa masuk Formula One harus punya super license. Nah, sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, aturannya pada saat itu kalau super license itu bisa didapat pada saat 5 besar di kejuaraan Formula 3 Eropa. Inggris, Jerman, Itali. Gitu. Terus tahun pertama belum masuk karena 10 besar. Tahun kedua 98 finish ke-5. Akhirnya dapat itu super license. Jadi di agregatnya classified nomor 5 di klasifikasi. Tapi yang kurang beruntungnya pada saat itu kan krisis moneter dan 98 Harto lengser pada saat itu, akhirnya juga dolarnya juga dari 2.000 ke 20.000. Akhirnya ya disitulah mulai struggle-nya saya. Dimana saya udah harus masuk ke Formula 3000, pada saat itu udah sign kontrak, ya akhirnya ya berjalan. Ternyata kan Pompida tahu kalau di balap nomor 1 kan kita harus punya budget yang kuat. Itu pastilah sponsor harus ada. Walaupun mobilnya sama di F3000, tapi kan timnya beda-beda. Kayak sama sekarang di F1 ada Ferrari, ada tim Haas, ya kan beda itu. Beda kan, jauh banget budgetnya. Gitu. Jadi kendalanya di situ. Jadi memang pemerintah tuh harus hadir. Tapi pada saat itu kan kita lagi ada krisis moneter dan juga kita tahu bahwa keadaan negara juga waktu itu sedang tidak baik ya. Gitu. Waktu di Formula 3 itu balapan sama siapa aja di Italia? Nick Heidfeld. Formula 3 ya. Weber, Mark Webber di situ juga. Jadi ada satu kejuaraan namanya kejuaraan dunia. Jadi kayak once a year di Zandvoort. Oh, Zandvoort. Jadi what we call Formula F3 Formula Master. Jadi semua top 10 besar daripada Italia, Jerman, Inggris, Prancis diadu di situ. Jadi Weber dulu kan dari F3 Inggris, Heidfeld F3 Jerman. Terus ada Enrico Bernoldi. Enrico Bernoldi betul. Kan? Terus ada Montoya, Montoya ikutan udah. Montoya nggak F3, saya ketemu Montoya di F3000. F3000 kan? Dia kan Montoya tuh juara Indy dulu juga kan sebelumnya. Dia 2 kali juara Indy baru masuk. Iya, betul. Orang Kolombia. Itu juga keren juga tuh Montoya tuh. Sebenarnya dulu hampir jadi Schumacher's beater juga tuh. Luar biasa tuh Montoya. Kembali ke apa namanya? Dari Formula 3000 tapi selesai ya? Di Formula 3000 tahun 99 saya ikut Formula 3000. Ini cerita Formula 3000 lucu juga nih. Tahun 99 saya Formula 3000 Italia. Ya. Saya ada menang 1 kali event di Sicilia, harus didiskualifikasi karena saya orang Indonesia. Kenapa? Karena waktu itu pemberitaan mengenai Indonesia Timur Timur, beda ingat. Itu sangat buruk sekali. Iya. Jadi kalau orang Indonesia naik di podium nomor 1, sedangkan pemberitaan di Italia mengenai Indonesia itu lagi negatif, dia nggak mau. Akhirnya saya didiskualifikasi itu karena saya orang Indonesia. Setelah Timur Merdeka baru dibalikin lagi. Alasan diskualifikasinya jelas gitu, nggak mungkin. Nggak. Dia jadi saya kualifikasi. Jadi kan mobil di-scrut, latihan, kualifikasi, balap semua lewat. Jadi waktu itu 2 minggu sebelumnya saya tabrakan di Monza. Jadi mobilnya hancur. Saya beli mobil baru, bekas mobilnya Nick Heidfeld. Karena Nick Heidfeld tahun 99 udah F3000 Eropa. Saya yang mobil F3000 Italia saya ambil dari Nick Heidfeld. Saya balap. Jadi ada satu bukan wire ya, kayak di suspensinya tuh sensor lah. Tapi sensor itu disconnected. Nah, dia bilang sensor ini nggak boleh dipasang, tapi kan disconnected. This is nothing to do with the engine. Ini cuma buat data logging aja. Jadi waktu itu pada saat kita beli dari mobil dari tim McLaren itu dulu kan Nick Heidfeld tim McLaren tuh. Jadi ya kebetulan barang itu ada gitu. Ya dicari-cari lah gitu karena itu non performance sebetulnya. Harusnya juga nggak didiskualifikasi dong kalau kayak gitu. Itu biasanya dikasih penalti. Ya kan lulus scrutineering. Kalau dia mau disini saya lagi dari awal. Iya. Ya udahlah, akhirnya saya telepon Babe nangis. Jadi di Sicilia itu ya? Di Sicilia. Aduh, sayang banget ya. Terus ya baru dikasih kemudian ya di akhir tahun yang pas udah Timur Merdeka itu. Maksudnya tuh gimana di akhir tahun? Bukan, jadi gini dulu itu kejadiannya di pertengahan tahun. Oh, pas lepasnya Timur baru. Pas baru Timur lepas, udah keadaan. Emang appeal gitu. Nanda appeal. Saya appeal loh. Oh, appeal ke FIA. Saya appeal ke FIA.
Baru bukan dulu yang buat di reinstate. Yang buat balapan itu kayak ASN-nya kayak IMI-nya lah, ACI. Kan F3000 Itali. Oh, yang Itali ya. Bukan jadi nggak langsung ke FIA-nya. Belum ke Eropa. Ya. Nah, tahun 2000 saya baru ke Eropa. Tahun 2000 ke Eropa dengan tim ada tim Itali lah. Gitu. Nah, anyway yang tahun 90 udah kelar. Akhirnya saya dikasih kemenangannya di akhir tahun 99. Nah, tahun 2000 saya ke Eropa yang FIA. Iya. Itu dengan tim WRT, ada tim Itali. Tapi ya kurang begitu baik. Nah, 2001 saya di tim Astromega bareng Nick Heidfeld. Bareng Fernando Alonso. Alonso. Favorit saya tuh. Iya, pembalap paling sampai sekarang masih ada dia. Nah, itu I think he's the best lah. Iya. Buat saya. Orangnya ini konsisten dan nggak pernah mau nyerah gitu ya. Semangatnya gila itu orang. Nah, tapi anyway, super license sudah dapat. Ya. Nah, terus funding sebenarnya nggak susah lah untuk kelasnya Nanda Mikola. Dulu ya di awal sempat ketemu Mahathir ditawarin juga kan, untuk balap kan, untuk jadi sponsornya, maksudnya dari Malaysia kan. Iya. Nah, ceritain tuh gimana tuh? Jadi, jadi dulu itu kita udah ada sign deal sama Pros. Karena dulu Pros GP ya. Pros GP kita ada orang Indonesia lah yang berniat untuk take over Pros. Pros ngambil alih dari Ligia. Iya, Janan itu, terus Pedro Diniz-nya out waktu itu. Ya itu sponsor Parmalat itu kan kaya raya tuh Pedro Diniz ya. Udah sign sama pengusaha Indonesia, tetapi karena ada suatu masalah, akhirnya di tahun 2001 itu nggak jadi. Nah, tapi kita udah tahu kan nih harganya berapa nih waktu itu. Waktu itu cuma bawa 3 juta atau 4 juta lah udah bisa masuk that time ya. Gitu. Terus murah sekali waktu itu maksudnya. Sorry ya, dibandingin sekarang. Sekarang ya. Kan dulu balapannya cuma 14. Oh iya, sekarang kan 22. Dulu 14 atau 15 gitu. Dan kan mobilnya dulu benar 12-an dari awal. Iya. Dulu F3000 aja tuh cuma 1 juta. Gitu. Nah, ini pokoknya di tahun 2003 saya diperkenalkan sama Pak Tri Sutrisno tuh ke Pak Mahathir. Ya kita cobalah ya, mungkin kan satu rumpun. Pikirnya rumpun Melayu kan. Jadi gimana biar sayang kan Malaysia udah support Sauber that time. Tapi nggak ada pembalap dari rumpun Melayunya. Pada saat itu Pak Mahathir bilang Petronas nggak mungkin support yang bukan warga negara Malaysia. Jadi waktu itu ditawarin untuk pindah warga negara Malaysia yang nggak mungkin lah. Nasionalisme nggak boleh. Yang ngajak kita Indonesia tulen gimana? Orang Malang. Orang Malang kita pakai kita pejuang orang Malaysia. Ya udah nggak jadi. Nggak jadi ya. Padahal kalau itu kejadian kita bisa lihat Nanda Mikola kemampuannya gimana di F1. Tapi kalaupun tadi Pros itu jadi deal, lumayan juga Pros itu sebenarnya middle tim di middle class-nya mid level. Waktu itu akhirnya nggak jadi, itu saya balik ke Formula 3 pakai tim Pros Junior, terus menang di F3 Eropa waktu itu tahun 2002. Ya dulu kan Pros juga bukan belakang-belakang banget, kan ada tengah-tengah lah ya, ada Minardi. Terus akhirnya yang waktu itu yang akhirnya masuk Pros itu pakai Peugeot ya, pakai Peugeot kan, karena dia pengen benar-benar menciptakan dari Perancis benar-benar semuanya. Dulu kan Jarno Trulli di situ. Jarno Trulli ya. John Alesi ya. Ya luar biasa emang tuh. Pros itu ternyata lebih hebat balap daripada dia manage ini ya. Iya, manage itu nggak kurang gede. The doctor atau the professor? Dia the professor ya. Iya, the professor. Kalau the doctor itu Valentino Rossi ya, the doctor. Itu motor ya. Jadi beda inilah istilah-istilahnya. Tapi anyway kembali ke balap ini. Kalau misalnya bisa rewind waktu gitu ya. Apa yang kira-kira saya lakuin? Ya maksudnya nggak ada kesempatan yang nggak ada ataupun yang misalnya miss gitu, yang harusnya bisa dapat gitu. Kira-kira kalau supaya bisa masuk ke F1 gitu ya. Fisik latihan. Fisik ya. Jadi saya dulu terlalu percaya diri dengan skill yang saya punya. Kayak memang skillnya kan is a gift gitu. Jadi tapi that time saya nggak begitu sadar how important latihan fisik dari gizi. Gitu. Dulu saya makan tuh ya antara suruh pilih pasta atau nasi padang, saya pilihlah nasi padang. Bawa pembantu dari luar. Jadi dan balapan itu kan is all about konsisten, ya kan. Jadi kalau disuruh mundur
apa yang saya lakukan dari situ, saya harus latihan fisik lebih. Karena buat skill, orang Indonesia tuh nggak kalah loh soal skill. Kalau skill nggak kalah. In all every kategori. Lo mau bilang, maaf ya, mau dibilang balap motor, balap mobil. Cuman karena memang kita dari lahir ini gizinya udah beda, bos. Iya. Kita kita dulu makan buat kenyang. Iya. Orang di sana makan untuk gizi. Iya, benar-benar. Nah, itu kan berapa lap kalau F3000? F3000 itu balapnya 1,5 200, kalau F1 kan 300 kilo. Iya, 300 kilo. Tergantung kira-kira maksimum 2 jam, Iya, maksimum 2 jam. Kita nih 1,5 jam lah, 200 kilo. 200 kilo. Berarti dalam konteks 200 kilo itu maksimum G-force yang dialami berapa? Ada sampai 5G? Iya, di 5G. But that time we don't have power steering. Jadi lebih berat lagi. And then mobil balap pada zaman dulu kan lebih mechanical. No traction control, no power steering, sequential. Iya, sequential ini. Sekarang udah pedal shift semuanya. Udah enak banget. Jadi dulu lebih. Terus harus dikocok itu kan, apa namanya, gasnya harus dikocok untuk pindahin ini kan. Itu nggak gampang tuh. Orang nggak tahu. Jadi dulu lebih ke muscle ya. Iya, benar. Makanya Senna dulu dianggap lebih brilian daripada yang sekarang karena dengan kondisi mobil kayak begitu dia masih bisa perform sampai sekarang, orang masih ingat selalu sama Senna. Legend. Iya. Right. Sirkuit mana yang paling favorit di Eropa? Kan belum pernah balap di tempat lain toh? Maksudnya di luar Eropa? Di luar Eropa pernah di Laguna Seca. Oh, di Laguna Seca pernah. Interlagos, tapi di Eropa Laguna Seca kan kayak Indy balapan kayak. Tapi sirkuit favorit saya Imola ya. San Marino tempat Sana mati. Itu karena pertama kali saya menang di Eropa di sirkuit itu. Pertama kali menang, dan buat saya sirkuitnya ya emang keren sih itu. Challenging banget. Bener. Dia itu di tengah kota, Pom. Iya. Di tengah kota. Sebenarnya bukan di San Marino kan, di Italia itu kan. Iya, sebetulnya itu di Italia, di Imola. Tapi kan Italia udah ada GP Italia Monza kan. Iya. Jadi ya yang ini namanya San Marino. Di Monza pernah? Pernah. Lebih challenging Imola daripada di Monza. Di Monza kan flat. Tapi memang lebih high speed. Masalah main di ini ya, di parabolikanya itu yang paling ngeri itu ya. Balap berapa Gs, terus kemudian kita akselerasi. Tapi physically Monza nggak terlalu heavy. Di Spa kan pernah balap di Spa. Spa pernah. Spa-Francorchamps. Spa pernah. Itu gila tuh Spa itu ya. Jadi Urus itu ya. Urus. Waduh, luar biasa. Nah, itu pertama kali saya kena mental tuh sama Fernando, karena waktu itu kita lagi balap di situ. Fernando dari lap 1 sampai lap terakhir dia di Urus itu he's the only one driver yang flat out every lap. Seriously? Kita cuma flat out tuh pakai ban baru kalau nggak salah. It is only 1 or 2 lap, and then the rest-nya kita angkat. Iya, karena udah berat juga badan kita tuh, udah dihajar berapa Gs tuh di situ. Saya ngeliat emang Fernando memang dia belok begini, tapi posisinya naik, lu ketarik ke sininya kan, waduh itu leher kalau nggak kuat-kuat bisa patah juga. Lu tahu, kamu Pemida tahu leher itu heavy karena pasti pernah nyobain Formula. Ya, saya Formula 3 pernah nyoba. Saya license kan Formula 3, walaupun nggak dapat sponsor lah ya. Tapi ya begitulah. Jadi kalau orang nggak ngerti balap, nganggapnya ini mobil muter-muter doang gitu, padahal sebenarnya nggak harus seperti itu. Jadi fit, harus juga skillful lah. Ini kan tadi kan apa namanya, Nanda bilang skill itu gifted. Tapi memang refleks memang perlu. And you must be intelligent juga. Oh iya. Karena the most important kan you must be harus kasih input ke mekanik. Betul. Itu yang mau saya ngomong. How develop the car. Iya. Kayak contohnya tadi yang Pembeda bilang bahwa pressure kita ngeremnya sama, tapi tekanannya beda. Itu beda juga. Ngambil line-nya beda juga. Nah iya, pengambil line-nya beda. Nah, kelar dari kita latihan atau balap kan kita harus duduk sama engineer. Discuss about aerodinamiknya, gearbox-nya, engine-nya, apanya. Jadi kita harus bisa juga komunikasi develop mobil itu. Berarti kan harus... Betul. The key dari balapan itu selalu menurut Jackie Stewart ya, bukan menurut saya. Itu teknik ngerem. Bener nggak? Iya betul. Betul itu kan? Bukan ya, itu once of the kayak gini, kayak ada saya dengan teammate saya lah. Kita ngeremnya sama, tapi pressure-nya beda. Oh iya. Yang satu bisa mobilnya stop, yang satu mobilnya nggak bisa stop. Kenapa? Karena pressure-nya betul. Nggak sama. Yang jelas kan kita harus nyari pada exit-nya itu. Momentumnya harus terpelihara dan harus tetap
moving. Karena ya. kadang-kadang kita berpikir, dan itu nggak gampang, susah banget itu. Ngeliat tikungan berpikirnya tikungan itu, tapi itu salah. Harusnya berpikirnya keluar dari exit dari tikungannya, bener itu. Dan itu biasanya yang menang yang di situ, yang keluar dari tikungannya. Walaupun orang nge-late braking, tapi kalau dia terus out percuma juga gitu kan. Itu banyak kejadian. Aduh, sorry ini jadi terbawa juga kita masalah teknik. Nah, oke. Kembali ke kenapa nggak masuk F1 ini ya? Kalaupun misalnya balapan F1 waktu itu tahun berapa? Ya, dan kira-kira balapan sama siapa aja tuh? 2001 masih ada Schumacher. Schumacher masih ya, lagi jaya-jayanya dia di Ferrari ya. Ada Montoya, terus Montoya, ada Ralph, John Alesi, ada Villeneuve. Ralph itu seangkatan nggak sama Ralph? Enggak, Ralph di atasnya 5 tahun. Oh. Dia lahiran 75. Oh, Ralph ya. Terus yang Nick Heidfeld juga dia makanya jadi waktu itu paling muda ya. Paling muda ya sebenarnya. Iya, jadi waktu itu kalau ikutan tuh ya. Kalau sebetulnya waktu itu udah bisa, cuman umurnya masih kemudaan waktu itu. Iya. Karena tren Formula One dulu sama sekarang tuh beda. Yang seangkatan kalau dari Asia siapa? Alex Young. Alex Young dia seangkatan tapi dia duluan. Umurnya di atas. Oh, umurnya di atas. Alex kok bisa masuk tuh? Gimana ceritanya? Alex bisa masuk karena dulu kan trennya Pak Mahathir bawa Formula One ke Malaysia. Betul. Terus dia realize bahwa untuk penonton itu ramai harus ada local hero. Tapi for some reason that time Alex nggak bisa masuk ke tim Sauber dengan Petronas. Akhirnya Alex masuk ke tim Minardi dengan support dari sponsor namanya Magnum. Gitu. Oh, Magnum. Nah ya memang beruntung sekali ya Alex waktu itu karena Sepang sebagai tuan rumah. Iya. Nah dulu harapan saya tuh gini loh, Indonesia ada 250 juta penduduk. Indonesia punya sirkuit. Sebetulnya kalau kita disupport pun dari manufacturer, let's say kayak Honda ataupun Toyota, itu juga bisa. Tapi pada saat itu kita belum siap. Karena kenapa sih orang Jepang selalu ada di Formula One? Karena dia kan ada pabrikan itu. Ada Bridgestone, ada Honda, ada Toyota. Ya, kemarin terakhir Suzuki nyobain, walaupun gagal. Toyota udah nyobain juga. Jadi lebih gampang untuk pembalap Jepang lebih masuk ke situ karena bisa ada titipannya kan. Honda lah yang paling top lah ya kalau di F1 ya, pengaruhnya juga. Ya, sekarang kayak Yuki kan tuh karena pembalap Honda. Iya. Dan Ayrton Senna juga menang pakai Honda terus dulu ya. Cuman yang nyesel sama Honda cuman Alonso aja ketika di McLaren pakai Honda pelan karena hybrid kan. Tiba-tiba dia bilang Jeep itu. Jeep itu. Kocak kalau Alonso. Waduh, luar biasa nih. Tapi kalau sekarang nih sekarang aktivitas apa ngomong-ngomong? Sekarang masih karena Sentul Ayah dan Pak Tommy ya saya masih di Sentul. Masih di Sentul. Ya semoga Sentul dalam waktu dekat ini dengan pemerintahan baru ini ada perhatian lah lebih baik ya kan biar kita bisa datangin lagi event-event balap internasional karena seru tuh. Faktanya this is the only one racetrack di Pulau Jawa bener. Ya kan? Bayangin kalau yang kemarin Formula E itu belum pas. Formula E itu tracknya itu beda. Jadi gini, Formula E itu tracknya itu harus di jalan raya. Dan harus street circuit gitu. Jadi semi permanen. Tuh. Kan nggak mungkin balapan mobil dan memang jauh dari speed dan dan kita waktu itu kan di Ancol kita cuma ada sirkuit doang, nggak ada garasinya, nggak ada pit buildingnya, nggak ada ini. Ya, mereka nggak usah, mereka ganti ban nggak sih kalau Formula E? Kayaknya enggak ya. Jadi memang cuman ngejar-ngejar dia, cuman ketahanan baterai aja tuh kan. Pokoknya baterainya jangan sampai sekian persen gitu. Nah di bawah, kalau udah sampai di bawah itu gagal tuh dia didiskualifikasi. Itu sebetulnya balapnya lebih ke campaign bahwa memperlihatkan kepada dunia bahwa masa depan elektrik. Gitu. Iya. Padahal belum tentu juga ya. Waduh. Ngomong-ngomong, Ade ada di politik. Iya. Nah, nggak tertarik politik? Tertarik. Saya kalau ngomongin politik lebih excited daripada ngomongin balap. Oh, aduh. Ini kan kabinet mau dibentuk nih. Bisa-bisa jadi Menpora nih. Cocok nih jadi Menpora. Kan Menpora harusnya mantan atlet dong. Masa Menpora dari partai itu nggak masuk akal gitu kalau menurut saya. Harusnya mantan jadi atlet. Pernah tahu apa kurangnya atlet. Jadi ada perhatian juga buat balap. Sekarang Menpora nggak ada yang ngerti tentang balap ini. Padahal balap itu it's the ultimate
game of competition sebenarnya. Nah, jadi gini, saya kasih tahu bahwa kenapa sih Formula One begitu besar? Karena kan tingkatan olahraga itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Nah, Formula One ini setara dengan bola dunia. Ya. Kenapa? Jumlah mata yang memandangnya itu banyak. Benar. Kita juara Formula One itu Formula One sama seperti juara pemain bola karena jumlah mata yang memandang itu besar gitu, dan impact daripada Formula One itu bisa juga mengangkat ekonomi negara itu. Let's say misalnya Singapura. Benar. Ya kan dia bikin Formula One bayar 40 juta euro for one event, 600 miliar, duitnya balik langsung dalam. Tapi jangan hitungan seperti hitungan dagang di pasar, hari Minggu bikin, hari Minggu sore harus balik. Jangan begitu, berpikir bahwa orang lebih tahu Malaysia. Ya kan, hotel penuh, restoran penuh dalam 1 minggu itu. Sepang juga sebenarnya kan beberapa tahun awalnya nggak make money sebenarnya kan. Mereka juga loss. Tapi dari pertumbuhan ekonominya pada saat event itu orang di luar lihat bahwa negara Malaysia aman. Orang mau masuk invest. Petronas yang tadinya tidak dikenal orang akhirnya dikenal dunia. Dikenal seluruh dunia. Gitu. Padahal Pertamina lebih gede dari Petronas ya. Ceritain sedikit tentang Rio. Rio kan sempat masuk F1 walaupun di agak-agak susah. Dulu disupport juga menanda Moreno kan. Ya, Rio, I think Rio dari pandangan saya secara pribadi, I think dia one of the best buat pembalap Indonesia. Karena memang untuk masuk di Formula One itu nggak gampang. Dan Rio membuktikan di event-event junior sebelumnya seperti F3, F2 dia pernah juara. Tapi memang kan pada saat itu Rio di tim yang kurang baik kan, waktu itu tim Manor kan, Manor dan juga dia harus berjuang bahwa sponsornya juga Pertamina juga pas selain Pertamina kan juga mungkin dari keluarganya juga ada support gitu. Terus juga waktu itu saya ingat teammate-nya dia juga nggak gampang pada saat itu Pascal Wehrlein terus sama Esteban Ocon. Ocon sekarang udah di F1 ya. Iya, jadi memang dia bad luck sih pada saat itu teammate-nya. Tapi secara overall is the best dan physically juga oke gitu. Di Formula One kan nggak bisa juga terlalu besar gitu karena size-nya harus pas ya. Size-nya harus pas. Yang gede-gede kayak David Coulthard, Mark Webber itu jarang-jarang. Ya paling sekarang ada George Russell yang gede-gede ya. Sama satu lagi nih Oliver Bearman juga gede ternyata ya. Badannya tinggi-tinggi. Jadi Rio oke, cuman sayangnya memang pada saat itu masyarakat Indonesia tuh belum tahu bahwa kalau masuk Formula One harus di depan. Tapi sebetulnya kalau pada saat itu kita bisa memanfaatkan momentumnya, ya kan, bahwa ya saya bukan membandingkan dengan olahraga lain ya. Let's say misalnya kita bikin SEA Games atau Asian Games atau apa, itu berapa triliun. Betul. Ya kan? Dan sekarang jadi apa itu venue-nya, gitu kan. Tapi kalau dengan di otomotif ini, let's say kayak MotoGP, benar. balapannya bisa jadi industri, Pom. Benar. Ya kan, kita the biggest market buat otomotif dari roda 2, roda 4 ada di Indonesia, bos. Benar. Toyota aja paling enjoy di sini. Iya, dia setahun berapa juta dia jualan mobil Kijang gitu kan? Iya, Innova sekarang. Ya kan, coba dong kalau hasil dari penjualannya disisihin aja sedikit untuk atlet balap itu. Nah, atlet balap itu kan ibarat kayak perempuan, bos. Bisa didandanin. Pasangin lah Toyota, pasangin lah apa ya kan, promosi. Langsung dapat sorotan. Lah ya. Nah, coba kalau pada saat jangan berpikir, wah keluar harus buat Rio $5 juta pada saat itu kan, 5 atau 6 juta gitu. Terus wah itu udah berapa ratus miliar. Sekarang kita perusahaan Indonesia mensupport tim balap motor aja tuh VR46 itu 100 miliar. Tapi nggak ada pembalap Indonesia. Benar ya. Nah kan saya berharap ke depannya, ini kita ngomongin balap motor ya. Saya maaf saya agak lompat-lompat. Ini kan obrolan sama bahwa kita jangan cuma buang garam di laut, ibaratnya cuma ngasih ke tim yang ada lokal hero-nya. Kita harus bentuk nih. Ya kan, ada juga kok ini pembalap motor yang berbakat, tapi memang harus disupport semuanya gitu loh. Nggak bisa dia di Eropa disuruh jalan sendiri, suruh gabung sama tim, dibuatin tim layer pengikutnya, ada ahli gizinya, ahli buat gymnya, yang namanya 3-4 orang lah.
Sebenarnya trickle down effect dari balapan ini tidak di dalam konteks achievement, tapi juga teknologinya. Iya. Ya kan, dan sebenarnya pembentukan karakter orangnya juga, gitu kan nggak mungkin semuanya instan. Iya. Ya kan sayang kita sekarang udah punya balapan Formula E ada, MotoGP ada. Semua motor MXGP yang di itu kejuaraan dunia motocross, tapi kenapa kita nggak punya local hero? Karena kita nggak disiapin dari bawahnya, milestone-nya tuh nggak dibentuk gitu loh. Nanti kalau jadi Menpora mau ngebentuk nggak? Mau ngebentuk ini semua nggak, nyiapin ini semua? Ya siapapun nanti Menporanya kita ajak lah ya. Kita ajak bahwa atlet itu bukan dibentuk secara instan. Kayak contoh bola. Kenapa sih kita di Liga Danon selalu kita paling baik? 5 besar yang liga yang kejuaraan dunia yang under 7 atau 8 tahun itu loh. Naik makin ke sini, akhirnya kita karena kita dari maksudnya awalnya itu kan belum berbicara tentang lama-lama kan gizinya kelihatan di mana. Betul. Karena sebetulnya atlet kita mampu kok. Cuma kita kalahnya kadang-kadang dari bahasa aja udah kita kalah. Jadi terus kadang-kadang minder kadang-kadang kayak dulu saya balap sama di E1. Ketemu Jos Verstappen. Briefing, yang namanya briefing itu posisi. Bapaknya Max ya? Bapaknya Max. Posisi duduk aja menentukan, Bos. Kita kadang-kadang duduk di depan, duduk di belakang. Boleh-boleh ini pede aja duduk di depan. Iya, padahal sebenarnya siapa mereka? Ya kan? Terus dari briefing, terus abis itu dari bahasa kita juga udah kalah, ya kan? Jadi yang lain pada ngumpul ngobrol, kita sendiri. Itu kan balap ini kan ada cywarnya juga. Iya. Itu kata Montoya juga begitu. Makanya Montoya tuh over pede banget tuh. Nah Montoya itu dia melihat itu kekurangan dia sebagai positifnya. Dia ngelihat bahwa yang lain orang Eropa, gue orang Amerika Latin. Dulu Montoya dia the only one driver yang mobilnya nggak ada stikernya, Bos. Nggak ada stiker? Ada dong. Iya, cuman ada satu tulisan Colombia doang. Enggak dong, ada dong. Yang waktu dia di Williams banyak banget sih. Waktu Formula 3000. Oh, Formula 3000. Kalau Williams kan sponsornya udah ke sponsor komersial tim. Iya. Ya, tapi dia pede gitu loh. Dia justru di situ sebagai pemicu dia untuk dia lebih baik daripada yang lain. Ya, Montoya pernah ngomong di publik itu bahwa the European is very easy to be intimidated gitu kan. Ada intimidasi. Jadi gampang diintimidasi katanya. Makanya dulu Schumacher tuh pusing banget ngadepin dia tuh kayak agak sedikit banyak off track ininya lah ya, politiknya juga sama Montoya. Tahun itu kan ada rasis juga, kan ngelihat bahwa ini olahraga orang Eropa nih, lo orang Asia, orang Amerika Latin, ngapain lo main-main di sini? Xiaomi juga sebenarnya si Montoya ini juga topnya, dia ngalahin Button loh waktu testing di Williams. Oh iya, dia dibandingin Button sudah ikutan tes, Button sudah mau nyoba masuk gitu waktu di Williams. Montoya yang dipilih gitu. Tapi tahun berikutnya Montoya pindah ke McLaren, kalau nggak salah Button yang masuk gitu akhirnya. Nah, jadi memang ini top banget lah. Tapi menurut saya Montoya itu sebenarnya possible banget jadi juara dunia, cuman memang karena sayangnya berhadapan sama Schumacher dan waktu itu semua lagi favoring Schumacher, beda. Beda eventnya. Beda pada saat Alonso ya. Tiba-tiba si Rino-nya lagi naik, Michelin jadi ini. Montoya sayangnya dia harus fight dengan diri dia sendiri. Dia fight sendiri. Fernando that time dia manajernya Flavio Briatore. Iya. Manajernya Schumacher sebelumnya. Bukan. Dia tim prinsipalnya Weber ya. Willy Weber. Flavio kebetulan dia yang punya tim pada situ, jadi dia bisa memberikan yang terbaik kepada Fernando. Iya. Dan Michelin lagi bagus-bagusnya. Waktu lawan Bridgestone kan. Bridgestone masih kurang lebih bagus karena itu groove tire waktu itu kan. Ini kita ngomongin zaman dulu, ada yang pada paham ya? Nah, oke. Nah, siapa pembalap favorit? Pembalap favorit ada 2. Siapa? Ayrton Senna. Sama dong. Sama Fernando Alonso. Iya, sama dong. Karena saya tahu kita pernah balap bareng kan, jadi saya tahu gimana hebatnya dia. Iya. Tapi di Ferrari dia kurang luck aja itu sebenarnya. Iya, dia masuk ke Ferrari. Di McLaren juga sama, kurang luck. Tiba-tiba harus dia masuk McLaren, teammate-nya manajernya Ron Dennis, ya kan pasti Ron Dennis kasih apa-apa ke Lewis Hamilton. Iya, anak binaan ya langsung. Wah, luar biasa nih.
politik sekarang. Oke, kita ngomong politik. Nah, ini menarik nih. Pemerintahan baru, Pak Prabowo menjadi presiden yang akan dilantik. Keluarga deket dong dengan keluarganya Pak Prabowo. Ya, kan Reno di Gerindra gitu kan. Bapak juga mungkin udah kenal juga sama Pak Prabowo udah lama karena dekat sama Cendana gitu. Ya kita waktu itu. Gimana ngelihat politik sekarang ini? Oke, dulu Bapak punya harapan atau mungkin pandangan saya bahwa ya pasti kan ada pro dan kontra ya namanya politik kan ada dua, ada pendukung dan nggak pendukung. Tapi saya ngelihatnya bahwa saya percaya dengan Pak Prabowo karena rasa cinta dia terhadap bangsa ini tuh begitu besar. Sama seperti kita udah balap nih kan udah taruhannya nyawa. Dan saya melihat ya dia pernah melewati masa-masa perang, taruhannya nyawa, apa. Jadi ya saya ngelihatnya, karena pertama tuh harus merah putihnya nih harus clear banget cinta terhadap bangsa kita ini harus nomor satu. Itu karena nggak perlu diragukan Indonesia lah ya. ini merdeka bukan pemberian, bos. Bukan seperti Singapura yang dikasih. Kita nih merdeka dengan Malaysia adanya kita merdeka angkat senjata. Iya. Ada yang angkat senjata di situ. Jadi harapan saya ke depannya semoga Indonesia bisa berkiprah di tingkat dunia melalui apapun, olahraga dan lain-lain. Pak Prabowo ini juga orang yang seneng achievement, ya kan? Hasil result. Dulu sempat mengirim tim Kopassusnya untuk naik ke Mount Everest, misalnya begitu ya. Terus kemudian banyak hal lah yang didukung oleh Pak Prabowo dan ada yang berhasil, tapi ada yang memang nggak terlalu berhasil ya namanya juga. Tapi semangat untuk mencapai sesuatu itu dengan satu achievement yang direkognisi dunia ini kayaknya menjadi passionnya dia. Nah, Formula One gimana ke depan? Saya harus realistis bahwa Formula One bukan biaya yang murah. Ya kan, apalagi sekarang Formula One sekarang udah beda Pom sama dulu. Dulu itu ownnya Bernie Ecclestone. Jadi si Mahathir tinggal manggil Bernie, tinggal ngobrol, jadi di Sepang. Sekarang Formula One udah terlalu komersil dengan media Liberty, kan. Terus juga sekarang. Dan memang shares-nya juga dimiliki beberapa TV stations kan. Jadi untuk Formula One ini yang pasti bukan kerja yang mudah, ya kan. Harapan saya sih Indonesia semoga bisa bikin Formula One day lah. Tapi memang karena gini bikin Formula One kita harus bikin sirkuitnya. Itu dulu, ya kan. Venue-nya dulu harus dibuat. Yang kedua kita harus hitung juga, ya kan, benefit impact-nya seberapa besar. Ya, kita nggak bisa juga jalan sendiri. Kalau misal kita bisa berurunan, ya kan, dengan negara lain, let's say untuk sebagai investor, ya kan. Dan yang terpenting bahwa for semua event dari mungkin event dunia lainnya lah, bukan hanya otomotif aja, yang namanya hosting fee itu harus dari negara. Karena impact-nya dengan event dunia ini kan harus impact-nya ke negara. Hotel penuh, pariwisatanya naik, ekonominya jalan. Jadi kalau ditanya Formula One bisa nggak di Indonesia? Bisa, tapi kita butuh kerja keras. Gitu. Nah, untuk menciptakan local hero tadi, apakah kita perlu nge-setup kompetisi-kompetisi mulai dari go-kart sampai ke ini, atau kita ada kayak Nanda aja langsung dikirim keluar aja atau gimana? Enggak, sekarang kita ada putranya teman saya tuh, sahabat saya, anaknya Firhan Karar namanya, udah di Eropa, udah balapan terus gitu. Jadi sebetulnya kompetisi itu saya juga nggak setuju kalau kompetisi harus Indonesia, karena kompetisi di Eropa itu jauh lebih baik. Langsung bisa balapan sama yang seimbang gitu. Tinggal kita meyakinkan perusahaan-perusahahaan BUMN yang berhubungan dengan otomotif agar bisa mensupport anak ini apabila anak ini udah siap untuk masuk ke Formula One. Betul. Bayangin kan dalam pembentukannya yang sponsor orang tuanya nih. Pada saat F2, F1 ya namanya bawa negara ya harus disupport oleh negara. Kalau untuk kemudian kan kalau kayak Nanda, mohon maaf nih ya, kayak Firhan, keluarga Ali lah ya itu ya. Terus kemudian juga Bagus Hermanto, terus kemudian Sean Glyle, ini kan dari keluarga yang berada lah ya, yang beruntung lah.
Nah, ini maksudnya adalah supaya mempunyai akses yang sama bagi seluruh anak-anak muda di Indonesia ke depan. Itu apa nggak perlu kita menciptakan kompetisi-kompetisi itu? Iya, memang awalnya kan dari go-kart. Ya. Jadi kalau dibilang go-kart sekarang kita juga udah oke. Dan di go-kart sekarang juga kompetisinya udah jalan. Udah jalan dan juga memang biayanya masih bisa terjangkau lah. Iya. Kayak gitu. Jadi ya saya kan juga di IMI nih, wakil ketua IMI, mewakili sama Mas Bamsud ya? Iya, Pak Bamsud ketua saya wakilnya. Di masa beliau ini kita banyak bikin event. Event dari namanya go-kart, balapan mobil. Ada beberapa sampai GT3 pun kita bikin balap di Indonesia di Mandalika. Tapi itu sekarang kan piramidnya mesti Formula One nih, Pom. Ya kan nggak mungkin kita bawa. Jadi kalau kita mau ujungnya Formula One, si go-kart ini pun juga harus direkognisi sama mereka. Iya, jadi dari go-kart, saya paham maksudnya Pom Bida. Gimana dengan masyarakat lain bisa nih, jangan dari keluarga yang mampu aja. Mampu aja ya kan? gitu. Oke, dari go-kart, ya kan dari go-kart ini dibuktikan dulu nih. Pada bisa nggak gitu? Ya bisa nggak. Tapi yang balik tadi yang saya bilang bahwa pembentukan mentalnya juga harus kuat. Jadi kayak dulu itu kita tuh kayak memang kayak ada cywarnya. Gitu loh. Hal yang kecil mungkin yang lain bisa nih nyetir sama lap time-nya, tapi untuk mencari lagi 02, 03 di mana harus udah psychological yang bermain. Nah, itu udah berbeda lagi. Kalau setiap provinsi misalnya buat tim, terus disuruh membuat kompetisi. Ini untuk F1 ya? Nggak, kita bicara jangan F1 lah, kita bicara level go-kart aja untuk breedingnya pebalap-pebalap ke depan. Menarik nggak? Menarik, tapi kan abis itu balap itu bukan cuma nyetir doang loh, Bang. Iya. Kalau menariknya misalnya kayak gini, ada satu ujiannya, dilihat juga nih hasil sekolahnya dia. Ya, betul. Bahasa Inggrisnya gimana, matematikanya, apanya. Karena balapnya itu, kalau balap kita hitung 100%, nyetirnya cuma 30%, Bos. Yang 70 ini intelijennya. Ya. Itu boleh nggak apa-apa dibuat itu gitu, tapi juga kita mesti diambil nih siapa yang. Ya. Kalau tentara di Taruna dulu lah, dilihat tuh siapa yang. Kan justru ini malah bisa membuktikan nanti program makan bergizinya Pak Prabowo sukses atau tidak. Ya. Jadi saya baru paham juga tuh. Jadi bukan makan kenyang, tapi makan bergizi. Iya, makan kenyang sama makan bergizi beda. Kita makan kenyang, nasinya banyak. Iya. Ya, saya pernah main bola dengan teman-teman Eropa itu nafasnya kayak nggak habis-habis tuh, mereka kurang ajar. Sama pada saat dikasih tahu apa yang mesti dilakukan, masuk ke kepala. Cerdas mereka. Ya, betul. Anyway, harapan pemerintahan ke depan bisa disampaikan kepada Sobat Forum, silahkan. Harapannya untuk dunia olahraga khususnya, kita sekarang sudah punya sirkuit Mandalika. Kita sekarang udah Sentul udah ada lama. Kita menjadi tuan rumah Formula E, MotoGP, ya kan harapannya pemerintah ini lebih jeli lagi untuk mensupport atlet-atlet yang ada, karena kita jangan hanya buat event aja, kita harus ada lokal hero-nya. Sama seperti waktu kita bikin Asian Games, kita kan ada lokal hero yang bisa tampil di sana gitu. Jadi harapannya khususnya buat olahraga otomotif harus lebih concern lagi, ya kan, dan harus bisa lebih berani lagi untuk mensupport. Wah, mantap sekali, luar biasa. Sebelum ditutup, saya cuma mau nanya. Kan kalau para pebalap internasional tuh biasanya banyak digandrungin cewek-cewek. Dulu pacarnya banyak nggak? Pacar. Lu jangan gak kaku gara-gara takut sama bini. Ya kan laki. Ya gini, kadang-kadang justru bukan gini. Kadang-kadang pada saat itu nggak tahu kenapa perempuan-perempuan tuh kalau ngeliat pakai baju balap kan kayaknya wah. Iya, itu dia. Nah, kita yang pada saat itu lagi mau balap nggak kepikiran tuh, Pom. Oh, serius? Nggak kepikiran. Bohong. Kan mau balap pikirannya nyetir. Jadi takut sama bini ya. Takut sama bini. Ya kan setelah itu baru. Jadi kalau ditanya banyak, yang suka banyak. Oh, siap. Tapi keberanian nggak ada. Oh, mantap. Luar biasa, Nanda. Terima kasih banyak, Bro. Jangan bosan, nanti kita rencananya mau buat ini nih, channel khusus bicarain masalah F1 dari balap ke balap.
Kalau berkenan nanti bisa gabung. Boleh. Dari balap ke balap. Maksudnya ngebahas tentang F1. apa yang terjadi di F1 ya. Oke. Sebelum dan mungkin sesudahnya juga kita bahas. Oke. Thank you. Terima kasih sudah ada di sini ya. Waktunya. Luar biasa. Kapan kita ngobrol politik lagi? Iya dong. Khusus politik. Ya. Lebih seru balap dari politik. Kalau gue lebih suka politik. Anyway, baik Sobat Forum, itu tadi Ananda Mikola, saudara saya yang luar biasa ini. Memang pengalamannya tidak kemudian sampai di ujung, tapi paling tidak Nanda ini adalah satu contoh yang luar biasa dari perwakilan Indonesia di dunia balap. Ada Rio Haryanto yang kemudian melanjutkannya, dan mudah-mudahan kita bisa melihat lagi berbagai macam upaya-upaya untuk bisa menghadirkan para pembalap di kelas dunia. Karena tadi dibilang tuh Formula One itu di creme de la creme daripada motorsport ya. Baik, jangan bosan-bosan selalu ikuti podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak PhD 4G bersama saya Pumpi Hidayatullah. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.